Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'da. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat ibadah, nikmat ta'lim, yang mana terkadang ada orang yang diberikan satu nikmat sementara yang satunya tidak, dan kita salah satu orang yang Allah sempurnakan nikmatnya. Atas nikmat ini mari sama-sama kita ucapkan nafas hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, suri tauladan kita umat Islam dan rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, mari kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab. Tolong ambil ini di atas nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Nah, satu lagi yang di atas tengah. Itu. Ya. PowerPoint. Ada. Ya. Ya, kasih. Ini ya. Ya, kita ulangi ya. Mohon maaf ya. Lupa tadi ambil ini. Ini kita lihat ya, perhatikan Fatihahnya. Membaca dengan melihat juga ada nilai pahalanya. Nah, jadi sambil dilihat tasdidnya sini ya kan, tasdid itu tasdid nempel ya. Nah, kita niatkan juga dengan bacaan kita ini semoga Allah SWT lancarkan urusan kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berikan kebaikan-kebaikan pada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, tetangga kita, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Kemudian kita baca doa tahiyat 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kita masuk ke materi tentang kurban masih Pak ya. Masih tentang kurban. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya kita udah bahas, cuman ternyata banyak banyak pertanyaan-pertanyaan ya seputar tentang kurban ini ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kemarin 3 pertanyaan belum terjawab. Saya cek di Facebook, ternyata di Facebook kemarin marhaban selamat datang. Ternyata di Facebook kemarin terputus dia 40 menit itu hilang sinyalnya, nggak ada. Akhirnya bingung saya, pertanyaan kemarin apa ya, lupa deh. Tapi saya berusaha membaca beberapa kitab saya baca ya. Tolong Pak Ruli di WA saya kemarin. Udah. Nanti kita bahas tentang ini, ada nanti. Ya, ketiga-tiganya kita pakai insyaallah. Di Mughnil Muhtaj juz 4, kemudian di Nihayah juz 8, sama di Majmu' juz 8. Nanti yang kita pakai 3. Ya. Pertanyaan pertama kemarin Pak Tarmadi bertanya tentang apakah boleh memindahkan tempat penyaluran zakat. Begitu ya Pak ya? Lebih kurang begitu. Ya, baik. Baik. Sekarang kita lihat di sini hukum asalnya, bahwasanya untuk kurban ini
Dia ini berbeda dengan zakat. Ulama ya bilang begitu ya. Kurban berbeda dengan zakat. Kurban sendiri boleh dimakan, pesertanya sendiri boleh makan. Bahkan jika semisal nih dia makan seluruhnya pun boleh. Ya itu pemasarannya begitu ya. Tapi ada penjelasan di sini. Wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutatawwa'i biha. Wajiblah memberikan makan dari hewan kurban yang sunnah tadi kepada al-fuqara'a wal masakin, fakir dan miskin. Ada penjelasan di sini. Wajibnya sebanyak mana gitu ya. Wa yut'im hatban ay wujuban minal udhiyatil mutatawwa'i biha ay min lahmiha, yaitu dengan dagingnya, la min ghairihi, bukan dengan yang selainnya, kal jildi seperti kulit, wal karoshi seperti perut. Tidak mencukupi dalam pembagian kepada fakir miskin kalau beri kulit. Artinya belum terhitung mengerjakan kewajiban kalau belum bagi dagingnya gitu. Sebanyak mana nanti kita lihat. Wa yushtaratu fil lahmi, disyaratkan di dalam daging tadi ayakuna nai'an, mentah. Ini mentah, bukan masak, mentahnya. Dia tasarrafa fihi may ya'khudhuhu, supaya orang yang mendapatkan itu tadi ya dapat mentasarrufkannya, dapat dapat menggunakannya bima syaa, dengan apa saja mau dia buat gitu ya. Min bai'in, mau dijualnya kah, wa ghairi, atau mau dibuatnya dimasak dan lain sebagainya begitu ya. Kama fil kafarat, sebagaimana dalam kitab al-kafarat. Fala yakfi ja'lu ta'aman, enggak cukup pembagiannya dengan menjadikannya sebagai makanan, hidangan begitu ya. Matbuhan yang dimasak. Wa du'a al-fuqara'i ilaihi, dan tidak cukup juga dengan memanggil orang. Misalnya dia nyembelihnya depan rumahnya, kan bagus ya, depan rumahnya sendiri ya. Nah, kemudian dia panggil orang-orang fakir untuk ngambilnya. Itu tidak memenuhi syarat. Enggak dianggap mengerjakan kewajiban memberikan kepada fakir miskin. Ya, begitu. Tidak dianggap ya, tidak dianggap. Liyakuluhu, supaya mereka makan ke rumahnya tadi, misalnya tadi ya, dipanggilnya tadi doa gitu kan. Itu tidak mencukupi. Artinya belum dianggap membagikan kepada fakir miskin kalau seperti itu. Kama yuhimuhu qaulul musannif, sebagaimana perkataan musannif tadi dengan bahasa wa yutaimu. Jadi pemahaman itu tidak seperti yang di dalam bahasa ya wa yutaimu tadi menurut pensyarah Fathul Qarib ini, itu Syekh Al-Bajuri gitu ya. Fal muradu bi atasadduqu, yang dimaksudkan adalah dengan mensedekahkannya. Jadi mensedekahkan dagingnya ya, dagingnya. Betul-betul, kalau misalnya dalam satu plastik itu, misalnya kita bagikan, itu betul-betul ada daging di dalamnya gitu ya. Wala yakfi al-ihda wa anit tasadduqi, enggak mencukupi dengan ihda, memberi hadiah ya, daripada bersedekah. Tolong. Ya. Jadi tidak mencukupi apa? Hadiah. Jadi tidak mencukupi hadiah. Hadiah tidak mencukupi. Jadi bahasanya harus sedekah kepada fakir miskin ya. Ya. Wala yakfi al-qadrut tafah. Al-qadrut tafahu. Maksudnya tidak mencukupi kadarnya yang remeh. Secuil. Ya jangan yang secuil ya, segini misalnya ini. Segini dikasih ke fakir miskin, itu enggak mencukupi ya. Enggak dianggap. Paling enggak ya kayak gitu. Minal lahmi, daripada dagingnya tadi. Kama iqtadahu kalamul Mawardi, sebagaimana
disebutkan oleh kalamnya Imam Mawardi. Bal la budda ayakuna ghaira tafahin walau juz'an yasiran. Kan tetapi haruslah adanya daging tadi itu tidak remeh. Kiloannya itu enggak apa? Beratnya itu enggak remeh gitu ya. Walau juz'an yasiran, meskipun sebagian yang kecil gitu. Bihaitsu yang tabiqu alaih al-ismu kanisfiritul, meskipun apa namanya tuh seberat sekiranya setengah ritol. Setengah ritol itu saya cari itu 203,5 gram. Berarti berapa on? 1/4 lah ya. Walau tasaddaqa biqadril wajibi, kalau dia sudah memberikan sedekah dengan kadar wajib tadi, wa akala baqiyah, dan dia makan sisa dari seluruh itu tadi. Dia beri wa akala, ya, dia memberikan makan baqiyah sisanya, wawaladaha kullahu jaza. Begini bahasanya. Wa akala baqiyaha wa waladuha, dia makan dan anak-anaknya makan sisanya tadi, kullahu seluruhnya, jaza boleh gitu ya. Dia motong kambing untuk dikurbankan, pahala kurban dia dapat nih, tapi syaratnya tadi apa? Dia kasihkan makan kepada fakir miskin, paling tidak ada satu orang saja. Fakir miskin tadi yang diberikan, kemudian sisanya dia makan. Diberikan berapa tadi? Paling tidak 1/4 kilo. Ya. Paling tidak 1/4 kilo dia berikan pada satu orang, misalnya kan sisanya dia makan, habiskan sama keluarganya, sama anak-anaknya, misal seperti itu. Itu boleh. Boleh. Cuman keutamaan sedekahnya kurang, ya kan. Wala yakfi kaunu qadidan, enggak cukup semisalnya didendeng, dikeringkan kayak gitu ya. Kemudian baru dikasih ke fakir miskin, tidak cukup. Kama qalau al-Bulkini, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Bulkini. Itu ya, gambarannya seperti itu. Artinya apa? Dari segi pemberian kepada fakir miskin, itu paling tidak ada satu aja udah mencukupi gitu ya, terwakili gitu. Tapi ada nanti di bawahnya keterangan lagi. Kita bacakan dulu ya, Pak ya. Al-fuqara awal masakin, fakir dan miskin, maksudnya di sini jinsuhum, jenisnya mereka, walau wahidan, meskipun satu orang. Meskipun satu orang. Misalnya di sini kaya semua. Dan semuanya misalnya kurban. Kemana bagikannya? Nggak bisa di sini. Karena nggak ada orang miskin. Berarti harus nyari sampai ketemu satu orang miskin, kasihkan berapa tadi? Minimal 1/4 kilo. Udah, baru dia dianggap apa tadi? Tercukupi syaratnya membagikan kepada fakir miskin itu. Jadi begitu. Beda sama kayak zakat. Karena zakat ini ada istilahnya hukum tersendiri ya. Kayak mereka itu apa istilahnya itu? Asnaf ya. Asnafnya ini ada yang mendapatnya paling enggak 3, ya kan, kayak gitu ya, paling enggak 3. Nah kalau ini kurban ini, meskipun cuma fakir miskin satu aja sudah cukup syarat. Artinya boleh, seumpama dia bagikan keluar daerah, dia boleh. Karena kenapa? Seumpama di tempatnya ini kaya semua, maka dia wajib malah harus mencari orang yang fakir miskin tadi, ya, supaya dia dapat menunaikan kewajiban membagi kepada fakir miskin. Begitu. Ketika ada yang miskin di sini, ya udah mewakili, ya. Utamakan juga yang daerahnya sendiri ya. Dan itu akan menambah apa?
ukhuwahnya, akan menambah di antara kehidupan bersosialisasi dengan tetangga sendiri begitu ya. Tapi ketika nih misal nih sini udah tercover berapa sapi di sini? 5 ya, 5. Ke sini udah rata-rata udah yang apa? Miskin udah dapat semua, yang kaya udah dapat semua bagian misalnya. Masih banyak tuh, sisa 1 ekor. Ada di satu tempat nggak ada apa? Nggak ada yang kurban. Nah, dagingnya disalurkan. Gitu. Gitu ya. Nah, itu bagus kayak gitu. Karena kenapa? Mencari fakir miskin tadi, sasarannya. Sasarannya fakir miskin tadi. Ada yang kadang tuh setahun sekali nggak makan daging. Daging sapi nggak ada. Nggak kebeli. Barang sekilo mahal. Pas kurban dapatnya, ya bener. Pas kurban dapatnya ada. Kalau di daerah-daerah yang nggak ada apa, kurban di kampungnya itu betul-betul terjadi. Ya. Iya, jangankan makan sapi, nengok sapi aja kadang nggak pernah ya. Kadang ayam aja nggak beli, mohon maaf ya. Kadang ada yang seperti itu ya. Nah, jadi bagus kalau kita ada apa namanya sebagiannya kita salurkan kepada orang yang betul-betul fakir miskin tadi, gitu ya. Jadi itu jawabannya ya. Tara, insya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apa kemarin tuh bang? Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti ini Pak Ustadz. Jadi yang terjadi di sekitar kita, termasuk juga yang menyampaikan kepada saya, dan mungkin juga kami juga yang berpemahaman. Jadi seperti ini Pak Ustadz. Kita ikut menjadi peserta kurban, itu beberapa hadis yang disampaikan kemarin itu wajib kita, kalau kita menjadi orang kita mampu, kita wajib untuk berkurban. Kemudian berkurban di sini di sebagian besar yang terjadi, dan ada juga yang bertanya kepada kita, apa hukumnya ketika mengorbankan orang yang sudah meninggal? Contohnya kita mengkorbankan, menamakan misalnya korban ini pesertanya orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, itu yang jadi pertanyaan, boleh atau tidak? Kemudian itu apakah mewakili dari kewajiban kita selaku orang yang wajib berkorban. Iya. Nah, jadi ketika saya ini orang yang mampu, insya Allah ini berkorban, ketika saya ikut menjadi peserta kurban, saya mengkorbankan orang tua saya yang sudah meninggal, apakah itu menggugurkan kewajiban saya untuk berkorban? Kalau tidak menggugurkan berarti harus 2 nama. Nah, gitu maksud saya. Itu jadi 2 pertanyaan. Pertama tadi, bolehkah kita mengkorbankan atas nama orang yang sudah meninggal? Sampai atau tidak kepada dia. Kemudian, itu apakah sudah menggugurkan kewajiban kita? Nah, mungkin itu pertanyaannya Pak Ustadz. Yang kedua itu saya lupa. Tapi ini dulu, satu-satu dulu. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya. Baik, kita jawab yang pertama, bolehkah apa namanya tadi, berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Di sini ya jawabannya ada perbedaan pendapat ulama ya. Kita lihat di sini, kita ulang yang kemarin ya. Di dalam ini apa ini? Masuk Hanafi ya, Hanafi. Wa in awsa bil udhiyati tukhriju min sulusi. Kalau seseorang ya berwasiat untuk berkurban sebelum dia meninggal, dia berwasiat, maka wajiblah hukumnya dia mengeluarkan dari 1/3 harta untuk dibelikan hewan kurban. Wa yurja yasila thawabuha ilaihi. Diharapkan kata dari mazhab ini ya,
akan sampai pahalanya kepadanya. Itu ya, dalam Al-Hidayah fi Syarhi Bidayah Al-Mubtadi. Kemudian dalam Al-Fatwa Al-Hindiyah di sini disebutkan wala yudahi anil maiti, tidak ada anjuran berkurban untuk mayit. Illa ayyusiya bihi, kecuali dia berwasiat. Li'annahu lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena enggak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala anis sahabati, tidak juga dari sahabat radhiyallahu anhum. Annahum dahu, bahwasanya mereka itu berkurban anil amwati bila wasiatin, dari orang yang sudah meninggal tanpa wasiat. Maksudnya tidak di apa namanya? Tidak ada disyariatkan, maksudnya begitu ya. Ini tidak disyariatkan. Tapi seumpama dilaksanakan, maka nanti balik ke hukum yang ini. Ada orang yang ini kemarin mana Pak? Ada nggak di atasnya? Ke bawah ya. Nah, ada seumpama dia laksanakan nanti mana ya? Intinya hadis tentang sedekah kepada orang yang meninggal itu boleh ya. Di atasnya, saya ingatnya hadis kemarin. Nah ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan aku yakin seandainya ia sempat berbicara ia akan bersedekah. Apakah ia mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Berarti kan orang tuanya enggak mengatakan dia harus bersedekah untuk namanya, tapi ada kesadaran dari anaknya nih. Ya kan? Apa kata Nabi? Maka Nabi menjawab, ya, mendapat pahala. Jadi kalau kita balik ke sini, berarti ketika tidak ada wasiat dia mau berbuat, maka tetap dapat pahala, mengalirkan pahala, ibaratnya itu begitu, transfer pahala. Dan kita lihat lagi pendapat ulama yang dari mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki ini lebih ini lagi ya, lebih ketat kata ini ya, sebagian ini dari pendapat itu. Ketatnya itu enggak membolehkan malah. Imam Malik tidak menyukai kurban untuk orang mati jika ia tidak berwasiat, karena itu bukan dari sunnah. Imam Malik. Mazhab Maliki. Maliki lebih ketat ya. Tidak disunahkan kurban bagi mayit kecuali jika ia berwasiat. Jika tidak, maka menyembelih kurban untuknya adalah makruh. Ini Maliki. Mazhab Maliki. Termasuk juga yang saya lihat di video perbedaan jawaban Ustadz di YouTube ya, Ustadz Mujiman, beliau mengambil tarjih Muhammadiyah, katanya ini ya, tidak dianjurkan. Tarjih Muhammadiyah kata beliau. Tapi kemudian saya perhatikan ada Ustadz Adi Hidayat malah menganjurkan. Nah, jadi ada perbedaan pendapat ya. Mubah, boleh ya, boleh. Karena kita ibaratnya itu kalau di dasarnya ini sebenarnya wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bagi orang manusia itu dia tidak bisa mendapatkan apa-apa amalannya itu kecuali apa yang ia kerjakan. Jadi kalau udah meninggal terputus amal, begitu ya. Dasarnya kan begitu. Tapi kalau masalah transfer pahala, hadisnya sahih sampai sedekah, karena apa? Tadi kurban itu kan membagikan ya kan? Membagikan. Nah, itu sampai kepada pahalanya kepada si mayit. Itu ya. Nah, ini pendapatnya Maliki. Ini mungkin yang diambil dari tarjih yang Muhammadiyah yang bilang tidak ada ini ya. Nah, saya rasa seperti itu. Allahu a'lam. Nah, kita lihat yang Syafi'i. Kita harus ini kan sampaikan semuanya ya, Pak ya. Kita sampaikan semuanya. Dalam Majmu' kita lihat. Tidak disunahkan menyembelih kurban untuk mayit kecuali jika ia berwasiat. Namun jika seseorang berkurban dan menghadiahkan pahalanya kepada si mayit, maka boleh dan pahalanya sampai. Ya, ini yang kita amalkan. Kita ini yang mana, Pak?
Ya, yang ini Syafi'i. Ya, yang kita kebiasaan orang kita maksud saya itu kan. Tapi ada sebagian yang tidak mengamalkannya, itu mungkin ngambil pendapat Maliki. Ya, kita yang ini kita ngambil yang mazhab Syafi'i ya, yang umumnya lah ya, umum. Tufatul Mutaj. Boleh menghadiahkan pahala kurban kepada orang mati. Namun tidak disebut sebagai sunnah kurban baginya. Karena dia sudah meninggal. Gitu. Pahala kurban. Pahala kurban. Ini begini. Sunnah kurban ini kan begini. Seorang yang udah meninggal, dia tidak ditaklif. Seorang yang sudah meninggal, dia tidak ditaklif dengan kewajiban, sunnah. Nah, kalau haji, misalnya dia belum haji nih. Dia udah meninggal. Dia udah meninggal. Dia tidak ditaklif lagi kewajiban haji untuknya. Begitu maksudnya. Ya sama halnya, kurban kan hukumnya sunnah ya. Kalau pertanyaan tadi kan lebih ke arah bilang wajib tadi ya pertanyaan yang tadi. Cuman maksudnya yang dimaksud sunnah itu tadi kan, sunnah muakkadahnya kan. Nah, ketika dia sudah meninggal dunia, maka kesunahannya itu dia sudah tidak disyariatkan lagi, tidak berlaku lagi. Itu maksudnya. Nah, seumpama ada orang yang menghajikan nih, ini kias ya. Jadilah dia haji badal. Maka jawaban yang kedua langsung masuk nih. Jawaban yang kedua, kalau orang yang belum haji menghajikan orang yang meninggal, ya, maka tidak sah. Tidak sampai pahala hajinya kalau dia belum haji. Nah, sama halnya kurban. Dia harus kurban dulu untuk dirinya, baru dia bisa menyampaikan kepada pahalanya kurban kepada yang meninggal. Jadi begitu. Maksudnya begitu, Pak ya. Ya. Jadi kita yang hidup dulu kurban untuk kita dulu. Kita kalau kita kiaskan ya, kalau kita kiaskan begitu. Waktunya? Dua nama maksudnya saya tanya tadi menggugurkan. Ya itu. Kalau kita belum kurban, kita pakai nama kita. Ya, kita sudah kurban. Baik. Untuk orang yang sudah meninggal, baik. Nah, kalau kita sudah kurban, kita menyebutkan nama orang yang meninggal saja di dalam nama itu. Nah, kalau ngikut pendapat yang ini boleh. Boleh. Tapi kalau ngikut pendapat yang tadi tidak, makruh bahkan. Wallahu alam ya. Cuman yang ini sampai insya Allah. Dan juga dapat kesunahan kurbannya juga dapat. Namanya yang meninggal tadi yang disebutkan begitu kan. Nah, itu sampai. Dan itu sah begitu. Yang penting kita kurban dulu begitu ya. Ya, sebentar. Ini ya, boleh menghadiahkan pahala kurban kepada orang yang mati. Namun tidak disebut sebagai sunnah kurban baginya. Artinya apa? Baginya itu tidak ada taklif. Sunnah atau wajib, nah itu tidak ada taklif. Tetapi apa? Pahala daripada kurban tadi tetap sampai. Begitu ya yang dimaksud. Dan kita juga sampai. Sebentar. Kita, oh gitu. Oh iya gitu. Ya. Ya, oh iya, terima kasih. Ya, ini kita selesaikan yang ini. Boleh berkurban untuk orang mati. Dan Nabi SAW menyembelih kurban atas nama dirinya dan keluarganya dan sebagian mereka sudah meninggal. Ini dalilnya ya. Ini dalam kitab Mughni. Mazhab Hambali. Kalau Hambali malah sunnah hukumnya mereka. Malah sunnah. Dianjurkan. Dianjurkan. Karena ada dalilnya ini. Mana dalilnya tadi? Oh, di bawah. Nggak bisa. Hah? Masih. Nah ini. Ini ya. Ini tadi. Boleh berkurban untuk orang mati baik karena wasiat maupun tanpa wasiat dan pahalanya sampai kepadanya. Nah, jadi kalau Hambali ini disimpulkan di sini hukumnya disunahkan bahkan tanpa wasiat. Ini Hambali. Nah, kemarin saya bacakan dalilnya ini ya di dalam Mughni. Di dalam apa? Kitab Majmu', nggak bisa dia. Tolong ke bawah lagi.
yang gambar PDF. Nah, ini terus ke bawah lagi. Nah, Imam Al-Abbadi ini berpendapat ya bahwasanya mutlak boleh ya. Dalilnya ini. Coba di atas sedikit yang pertama tadi. Nah, ini kita lihat dulu yang di sini. Lau dhaha an ghairihi bi ghairin lam yaqa anhu. Nah, kalau seseorang berkurban untuk orang lain tanpa izinnya maka tidak jadi untuknya. Orang yang kita nih, orang tua masih hidup misalnya kan. Kita kurban tanpa ngomong dulu. Ya enggak jadi untuk orang tersebut. Orang tua kita tadi yang masih hidup tadi tanpa izinnya enggak jadi. Untuk siapa jadinya? Untuk dirinya jadinya, ya. Nah, cuman share pahala dapat. Share pahalanya dapat kalau misalnya dia untuk meniatkan untuk share pahala kepada yang masih hidup tadi. Nah, cuman kalau ini tanpa izin ini enggak jatuh karena ini ibadah mahdoh kayak sholat. Nggak bisa diwakili sholat, enak sekali ini. Tolong wakilkan sholat saya gitu. Enak sekali. Cuman beda ini, ada beda sedikit ini. Ya. Karena kalau yang ini nih apa namanya? Zakat ini dia zakat apa? Kurban ini dia ada mengandung apa namanya? Kurban juga, mengandung sedekah juga ya. Wa ammat tadhiyatu anil mayiti, dan adapun berkurban untuk mayit, an itu saya artikan untuk saja ya. Faqad utliqa Abul Hasan Al-Abbadi, maka dimutlakkan. Faqad utlaku. Utliqa apa utlaku ya? Utliku. Faqad utliku, maka Abul Hasan Al-Abbadi memutlakkan jawazaha akan kebolehannya. Hukumnya apa? Boleh. Ini ya. Hukumnya boleh. Siapa yang berpendapat tadi? Abul Hasan Al-Abbadi. Li'annaha darbun minas sadaqati, karena itu masuk ke dalam bagian sedekah. Was-sadaqatu, dan adapun sedekah tasihu anil mayit, sah untuk mayit. Wa tanfa'uhu, dan berikan manfaat untuk mayit tadi. Ya, ini dalam kitab Majmu' ya. Wa tasilu ilaihi, dan sampai kepadanya. Bil ijma', dengan ijma'. Dengan ijma'. Ijma' itu kesepakatan. Kesepakatan ulama-ulama gitu ya. Semua bilang sampai pahala sedekah. Nah, ini ada perbedaan lagi di sini. Wa qala sahibul uddah wal Baghawi la tasihhu tadhiyatu 'anil maiti illa ayyusya biha. Sahibul uddah dan Al-Baghawi mengatakan tidak sah kurban untuk mayit kecuali dia berwasiat. Berarti ada perbedaan pendapat. Ya monggo, kalau perbedaan pendapat, bagi yang pendapat mengatakan yang sampai ya pakai, bagi yang tidak ya enggak usah. Begitu ya, kalau kita melihat satu perbedaan seperti ini, akhirnya begitu. Dan kita, bagi orang yang misalnya tadi mengatakan yang tidak boleh tadi, ya monggo, toleransi dalam pendapat ini. Dan bagi orang yang mengatakan sampai, ya monggo kita toleransi juga. Bagi orang yang sudah biasa mengamalkan untuk orang tuanya, ya ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, bahkan sampai, bahkan ada yang mengatakan bahkan disunahkan. Kalau mazhab Hambali tadi ya. Nah, itu ada perbedaan pendapat sih. Tolong Pak, ke bawah lagi. Nah, ini. Oh iya. Oh iya, siap-siap Pak Haji. Ya. Nah, ini kita lihat apa dalil yang diambil sama ulama yang mengatakan boleh tadi. Wahtaja Al-Abbadi, Imam Al-Abbadi berhujjah wa ghairuhu, dan yang lainnya tadi berhujjah fit tadhiyati anil mayit, berkurban untuk mayit tadi, bi hadis Ali bin Abi Thalib, dengan hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu kana yudahi bi kabshain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini berkurban 2 ekor kambing untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi kabshain, dan 2 ekor kambing an nafsi, dari untuk dirinya. Wa qala, dan dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni an udhiya anhu,
memerintahkanku untuk berkurban untuk Nabi SAW ya, abadan selamanya. Fa'ana udahi anhu, maka saya berkurban untuknya abadan selama-lamanya. Jadi Sayyidina Ali mengamalkan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wal Baihaqi. Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Baihaqi. Ini dalil yang diambil dari ulama-ulama yang mengatakan boleh. Karena ini Nabi sudah meninggal nih. Sayyidina Ali tetap berkurban untuk Nabi. Nabi udah. Hah? Enggak ada wasiat, ya? Oh, ada wasiat. Amoroni. Oh ya, kalau ini ada wasiat ya. Cuman di sini dalil yang diambil hujjah bagi orang-orang yang mengatakan boleh tadi. Kita lihat. Wa qala al-Baihaqi, Baihaqi berkata, in sabata hadza, nah kalau memang benar ini, gitulah bahasanya. Kana fi dilalatan ala sihhati tadhiyati anil mayyit, dan ini menunjukkan bahwasanya sah berkurban untuk mayit. Wallahu a'lam. Begitu ya. Ya. Tolong. Ya. Ya, makasih Tat. Ini sebenarnya kan munculnya fenomena seperti ini karena yang terjadi di masjid kita ini. Jadi ada kecenderungan kurban bergantian. Gitu, bergantian dari termasuk yang saya lakukan dulu. Jadi setelah tahun ini saya berkurban, tahun depan istri saya, kemudian tahun depan lagi anak-anak saya, gantian sampai gitu, kemudian berputar lagi. Nah, tapi setelah saya mengetahui ilmunya, ternyata itu tidaklah lebih bagus. Karena yang lebih bagus itu kan, kita kan cari amanah kan yang terbaik. Ternyata yang terbaik itu saya mendapatkan ilmu atas nama keluarga, kemudian dilakukan oleh kepala keluarga, mengatasnamakan seluruh keluarganya seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi, yang terakhir tadi. Jadi termasuk orang-orang tua kita atau saudara-saudara kita yang sudah tidak ada. Kita niatkan untuk itu semuanya. Rasanya itu lebih baik dan lebih bermanfaat ketimbang hanya dikhususkan kepada anak saja atau istri saja atau orang yang meninggal saja. Karena menurut saya itu akan mempersempit pahala. Kalau memang bisa satu keluarga besar dapat pahala, kenapa harus dikhususkan kepada satu atau dua orang saja? Itu sebenarnya. Ya, praktis satu kali berkorban dan dapatlah semuanya. Itu, terima kasih. Ya, contoh, kita mengambil contoh Nabi ketika menjelang wafat. Yang paling bawah. Oh iya. Ya, udah. Makasih. Iya, sama-sama. Masya Allah. Baik. Ini pemahaman ini ya, pemahaman sunnah kifayah namanya. Pemahaman apa? Sunnah kifayah. Baik. Apa ya? Saya sampaikan ini. Ini begini. Sunnah kifayah itu apa? Kalau fardhu kifayah apa? Apabila salah satu telah melaksanakan, maka seluruhnya sudah gugur kewajiban. Sunnah kifayah itu sama. Apabila salah satu sudah melaksanakan, maka yang lainnya itu gugur kesunahan. Ya begitu. Jadi sebenarnya begini Pak ya. Apa yang dilakukan dahulu, Bapak dahulu buat, itu sebenarnya bagus juga. Mohon maaf ya, bukan berarti saya mau banding, bukan. Karena kenapa? Makna sunnah kifayah itu, jika salah satu orang di dalam keluarga itu mengerjakan, maka sudah gugurlah kesunahan untuk mengerjakan yang lainnya. Nah, sekarang kalau kepala keluarga sudah mengerjakan, maka gugurlah kesunahan untuk anggota keluarga yang lain. Nah, dibalik sekarang, bukan ke kepala keluarganya misal.
Seumpama istrinya mengerjakan, maka gugurlah kesunahan dalam mengerjakan itu. Begitu ya. Itu sunnah. Sekarang begini. Mohon maaf. Suaminya udah meninggal. Tinggal istrinya. Masya Allah, repot Bang Angga. Duduk aja Bang. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi ngerepotin ya. Enggak ya? Oh iya, alhamdulillah. Ya. Berkhidmat ya, Masya Allah. Pahala khidmat, Masya Allah. Luar biasa. Ya, balik ke tadi. Seumpama nih suaminya udah meninggal, dulu semasa hidupnya suaminya, dia selalu berkurban atas namanya, ya, dan keluarganya. Atau nggak disebutlah atas nama keluarganya, taruhlah untuk dirinya gini. Atas dirinya, tapi sunnah kifayah ya kan? Berarti yang lainnya udah gugur gitu ya. Saat itu. Nah, sekarang suaminya udah meninggal, yang tinggal istrinya sama anak-anaknya. Sementara ketika berkurban, anak-anak istrinya tadi tidak pernah ikut nama satu misal. Ini kita logikakan masalah sunnah kifayah dulu ya, kita bahas sedikit ya. Tidak masuk namanya. Berarti untuk tahun itu dia dapat nggak itunya? Tidak perlu lagi mengerjakan atau masih perlu mengerjakan? Iya, istrinya tadi. Ini saya tanya. Tidak perlu, masih perlu. Ilustrasinya kurang ya. Karena ini agak berat soalan ini. Begini saja. Ya. Intinya itu sunnah kifayah itu harus kita pahamin. Ya. Sunnah kifayah itu harus kita pahamin. Bukan berarti ini ya, mohon maaf ya Pak ya. Bukan berarti nggak boleh kita gantian nama itu, maksud saya. Kan sudah ini ya, viral lah ibaratnya kan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Setelah Bapak tahu ternyata hukumnya itu cukup satu orang saja, kemudian yang lainnya nggak usah ganti-gantian kan kayak gitu ya. Ilmu yang Bapak pahamin kan begitu, ya kan? Ya. Iya, maksud saya tuh itu ilmu yang sudah sampai ke Bapak kan begitu. Cuman bukan saya banding begitu ya. Tapi yang tadi nama yang lain dibagi-bagi juga, itu juga baik juga begitu. Bukan berarti menyelisihi, bukannya. Karena kenapa? Makna sunnah kifayah ini satu orang sudah mengerjakan. Ini maksud saya tuh tolong pahamin sunnah kifayahnya gitu loh. Bukan berarti harus yang satu kepala keluarga itu yang mengerjakan, yang lainnya sudah tergugur. Bukan berarti harus seperti itu maksud saya. Kalaupun istrinya namanya yang ditaruh, yang suaminya dapat juga, itu loh maksudnya. Jadi boleh kalau seumpama istrinya juga mau menaruh nama, boleh, maksudnya begitu. Apalagi dua-duanya nama, satu keluarga ini, misalnya. Ini jadi 7 ekor, satu keluarga ini 7 orang misalnya. Jadi 7 ekor kambing misalnya dia ini. Itu boleh, bahkan lebih bagus dan itu lebih afdol. Kenapa? Karena lebih banyak darah yang ditumpahkan. Masuk nggak ininya? Masuk.
maksud saya jangan salah paham dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu ketika satu orang sudah mengerjakan, yang lainnya gugur kesunahannya begitu. Kalau kita membatasi, nanti jadinya gini, oh udah cukup lah, yang itu nggak usah lagi kita sebutkan namanya. Dan nanti khawatirnya saya begitu. Tahun ini misalnya nih, 2 orang yang mau kurban suami istri. Tapi karena tadi dia mengikutin, oh 1 orang aja udah cukup, akhirnya istrinya nggak jadi kurban itu. Itu efeknya nanti seperti itu. Mohon maaf ya Pak ya, bukan saya banding, bukan. Tapi kalau misalnya pendapat yang Bapak pahamin seperti tadi cukup 1 orang 1 itu, ya silahkan, nggak apa-apa juga. Kalau menurut Bapak itu yang terbaik. Tapi kalau menurut saya pribadi, dalam memahami sunnah kifayah itu, ya, kalau 1 orang misalnya sudah ada yang kurban dalam satu keluarga itu, yang lain sudah mencukupi. Tapi kalau misalnya 2 orang itu lebih bagus begitu loh. Ya. Dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Ya. Kalau kita kan kalau menyebutkan umat kita kan, kalau kita mungkin Batas keluarga ya. Nah, yang saya maksud nanti kalau di sini kan, pengertian nanti kita yang awam bahwasanya hanya keluarga lagi Muhammad aja yang jadi sunnah kifayah tadi nggak kena. Jadi cuma sebelah kan, seperti ini ya. Kalau kita orang awam, menerjemahkannya. Belum masuk. Gimana tadi? Coba ulang. Ini kan, ini jelas nih kita ini kan. Mungkin nggak pakai ini coba. Ya. Kajiannya agak berat ini. 10 menit lagi. Masuk. Kalau mau lihat ini tadi ya, dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini dari Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, ya kan? Kalau kita orang awam, artinya ini cuma sebelah aja, tidak berlaku sunnah kifayahnya. Kalau gugur di keluarga Muhammad aja, kalau lihat ini, kalau kita orang awam ya, nah dikerucutkan lagi, begitu Tolong dipersempit pertanyaannya. Atau saya yang menanya ke Mas? Ya. Saya yang menjelaskan. Ya, silakan. Saya mencoba menjelaskan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksud Pak Ruli, ketika kita berpatokan kepada hadis ini, maka ini terkhusus kepada Nabi Muhammad saja. Karena di sini disebutkan contohnya adalah Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, ketika ini dikatakan sebagai mewakili ya Pak Ustaz ya, ketika ini terjadi kepada kita, ketika redaksionalnya kita ganti, Allahumma taqabbal min siapa? Si fulan, wa ali si fulan, wa min sunnati si fulan, atau tidak usah kita pakai yang itu, terbatas sampai kepada Bismillah, Allahumma taqabbal min si fulan, wa ali si fulan. Apakah ini sama statusnya dengan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Itu maksudnya. Baik. Hadis ini sebagai contoh yang menyatakan, menjustifikasi bahwasanya bisa untuk mewakili untuk keluarga. Itu maksudnya Pak. Ya, ini berlaku kepada seluruh umat Muhammad gitu maksudnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan nomor saya kepalangan saya pegang ini Pak Ustaz, saya tambah Ustaz. Dan kalau boleh saya sedikit menambahkan terkait dengan identifikasi, kodifikasi nama untuk peserta korban ini. Jikalau tadi dikatakan bahwasanya itu sunnahnya muakkad, ya Pak Ustaz ya, 1 orang sudah mewakili. Jadi ketika secara logika adanya pergantian nama dalam setiap tahun ini, itu untuk menimbulkan jazbah kita, menimbulkan semangat kita. Tahun ini Papa, tahun besok Umi, tahun besok ini, tahun ini anak yang ini, tahun ini anak yang ini. Besok giliran kembali lagi. Jadi maksud saya, ketika secara logika, ini untuk menambah semangat kita. Bahwasanya akan selalu bergantian-bergantian kita menjadi peserta korban. Walaupun secara hukumnya, 1 orang itu sudah mewakili dari seluruh anggota keluarga. Nama ini untuk
pergantian nama itu menambah semangat kita Pak Ustaz, itu maksud, menambah jazbah kita. Tahun ini giliran siapa, tahun itu besok giliran siapa, itu maksudnya. Ya, Nah, itu sedikit baik. kalau bisa diterima gitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sekaligus closing ya Pak ya, dalam sesi tanya jawab kita ya. Jadi untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, memang kalau ngambil melihat dari pertanyaan pendapat-pendapat ulama ya, berkenaan pertanyaan sahkah berkurban untuk mayit ya, maka jawaban yang ini sebenarnya bisa dipraktekin sebagai apa? Sebagai jalan tengah. Sebagai jalan tengah. Demikian yang disampaikan sama ustadz-ustadz itu ya. Jalan tengahnya di mana? Allahumma taqabbal minni wa min siapa? Yang sudah meninggal tadi. Karena ini disebutkan Ali Muhammad di sini, keluarga Muhammad, ada yang meninggal, ada yang masih hidup kan? Umum ini. Artinya apa? Ketika kita mau berkorban untuk mayit, ya kan? Bagusnya apa? Yang ini pakai kalau misalnya mau mengambil jalur supaya aman gitu ya, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ya, sehingga apa bagusnya ini namanya ini kurban dari saya, namanya Ade Kurniawan nih, dari Ade Kurniawan untuk almarhum fulan. Jadi waktu pas orang baca itu tulis nama si fulannya itu, ini namanya Ade Kurniawan yang masih hidup untuk almarhum ibunya, untuk almarhum ayahnya, ya itu kalau ngambil garisnya. Akhirnya bisa tetap sampai, nggak ada selisih kalau yang seperti itu, gitu ya. Seumpama misalnya mau pakai yang ini, itu nggak ada selisih, dimanapun ulama nggak ada yang selisih sama sekali. Nah, artinya apa? Ini bisa dipakai juga untuk kita dalam hal menyembelih kurban. Misalnya kita nih Ade Kurniawan, ini sembelihan Ade Kurniawan dan keluarganya, udah masuk. Cukup. Itu ya. Ataupun dia tidak menyebutkan, itu pun sudah mewakili kesunahannya. Tapi apa? Tapi nanti efeknya begini, Pak. Untuk orang yang punya nama itu dia disunnahkan untuk tidak mencukur kuku, bukan yang tadi, bukan yang lain tadi. Tetapi orang yang namanya yang tertera itu disunahkan tidak potong rambut dari tanggal 1 Zulhijjah, disunahkan tidak potong kuku, tapi bukan yang terwakili tadi, orang yang punya nama tadi. Makanya di situ ada pengkhususan nama tadi. Bisa dipahami ya? Ya efeknya ke situ nanti. Bisa dipahami ya? Efeknya ke situ. Karena kenapa? Orang yang akan melaksanakan kurban, namanya yang tertera untuk melaksanakan kurban itu, orang tersebut dianjurkan tidak potong kuku, tidak potong rambut, meskipun hari Jumat nih. Ini kemarin kan, tapi saya potong rambut karena tahun ini saya nggak kurban. Ya, saya insya Allah berapa tahun lagi saya nyicil kurbannya iuran. Kan kemarin saya buat di SDIT itu ada yang setahun sekali, iuran 200.000. Ada yang 2 tahun sekali, iuran 100.000. Ada yang iuran 50.000 ya. Saya ngambil yang iuran 50.000 sebulannya. Jadi insya Allah 2 tahun lagi ya. Nah, sesuai dengan kemampuan ya. Pak ya, sesuai dengan kemampuan. Baik. Artinya apa? Artinya itu efeknya ketika seseorang yang ditaruh namanya tadi. Maka dia yang menjaga tadi tidak potong kuku, tidak potong rambut, apalagi 2 itu ya, tidak cukur kumis, ya, yang bulu-bulu ya, semua yang jenis itu ya. Iya, sunnah muakkad kifayah, begitu ya. Jadi artinya apa? Orang yang mewakili nama tadi itu udah mewakili seluruh anggota keluarganya, begitu. Dari kesunahan, hukum kesunahan untuk melaksanakan, begitu.
Jadi mirip-mirip kada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, satu orang aja nih udah nyolatkan jenazah, yang lain itu nggak berdosa. Begitu. Ya. Allahu a'lamu bishawab. Jadi baik ijab. Ya, jadi dia memang harus ada niat ya. Kita harus ada niat. Ketika mau mengkorbankan itu, semenjak kita menyerahkan kepada panitia itu sudah ada nih niat di dalam hati, penyerahan tolong wakilkan saya dalam penyembelihan. Ini untuk saya dan keluarga saya, misalnya kayak gitu. Disebutkan kayak gitu. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Atau untuk cukup dia mengatakan ini untuk nama saya begitu, itu pun sudah bisa gitu. Begitu ya. Baik. Yang tadi dalam hal mempertegas pergantian nama tadi, ya saya tetap masih setuju juga yang seperti itu ya. Begitu Pak ya. Dan itu salah satunya juga kalaupun memang katanya tadi apa? Semisal tidak dianjurkan yang itu, semisal itu pun akan memberikan motivasi ya kan? Jazbah kepada masing-masing anggota keluarga bergantian nama untuk dia senantiasa berkurban setiap tahunnya begitu. Karena memang bagi sebagian tempat itu ya menganggap kurban itu sekali udah gitu ya. Padahal nggak kayak gitu. Kurban itu dianjurkan setiap tahun bagi yang mampu. Yang mampu pun ulama ini menekankan seumpama masih bisa berhutang kok bisa bayar itu dianggap mampu. Gitu. Ya, itu dianggap mampu gitu. Ada namanya klasifikasi. Iya. Klasifikasi nanti kita bahas dulu. Klasifikasi yang mampu dan tidak mampunya ada standar. Iya. Begitu. Insyaallah seperti itu dulu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab unek-unek kita, dan apabila masih ada unek-unek yang tersimpan bisa di apa namanya di lain kesempatan insyaallah kita akan bahas lagi. Untuk minggu depan hari Kamis dan Sabtu. Kamisnya kita libur ya. Sabtunya libur ya. Libur ya, baik. Dua-duanya ya kita libur. Karena hari Kamisnya malam itu ya, takbiran itu ya. Takbiran. Mau salat Id. Kamisnya. Bukannya ini malam. Oh iya, subuh ya. Gimana? Kamisnya tetap ya? Masih bisa. Lanjut ya, hari Kamis. Berarti hari Sabtunya ya kita libur. Iya. Kita ini banyak-banyak buat amal. Iya, betul. Apalagi duduk dalam paling tinggi nilai majelis taklim ya betul. Banggakan Allah kepada para malaikat. Masya Allah. Iya, baik. Hari Kamis ya. Hari Kamisnya kita tetap masuk insya Allah. Ya Pak Ketua. Ya. Di Dataruyung tetap ini ya. Lupa ya yang apa. Cuman ganti hari kemarin. Ganti hari. Malam kemarin, malam Jumat kami Dataruyung kemarin. Dia ada berasan di kampungnya. Kemudian untuk minggu depan nunggu konfirmasi lagi katanya. Karena kan bertepatan sama hari raya. Siap. Ya siap. Di WA Pak Ruli ya. Ya betul. Baik siap insyaallah. Ya. Kayak spesial betul. Iya. Kayak mau di spesial betul. Insyaallah. Mengingatkan ya. Ya siap saya ingatkan insyaallah. Baik ya. Ya. Ketua panitia alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi saya sekarang ada tambahan jadwal di Dataruyung Pak ya. Jadi malam Sabtu. Ya begitu. Di sini alhamdulillah sudah di 4 masjid ya. 3 masjid ya alhamdulillah udah jalan. Dan mudah-mudahan akan mengalir terus ke seluruh masjid di daerah kita. Talim-talim seperti ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.